Selamat siang, perkenalkan nama saya Angeli dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi sektor publik. Definisi sektor publik menurut Mardiasmo 2002, dipandang dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Adapun menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Selanjutnya, persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama itu ada bagian dari sistem ekonomi negara. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan. Yang ketiga, pola pengendalian manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang selanjutnya, menghasilkan produk yang sama, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bagian bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Yang terakhir, kedua sektor diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang perbedaan sektor publik dan sektor swasta menurut Mardiasmo tahun 2002. Perbedaannya ada 5. Yang pertama ada tujuan organisasi. Perbedaan tujuan organisasi di sektor publik itu non-profit motif, sedangkan yang sektor swasta itu profit motif. Yang kedua, itu ada sumber pendanaan. Sektor publik itu dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, dan laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan sektor swasta, pembiayaan internal, itu modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, penerbitan saham. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen, itu yang sektor publik. Sedangkan yang sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sektor publik itu perbedaannya birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan di sektor swasta itu fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. Terus ada karakteristik anggaran. Untuk yang sektor publik itu karakteristik anggaran terbuka untuk publik, sedangkan sektor swasta itu tertutup untuk publik. Selanjutnya itu yang terakhir ada sistem akuntansi atau cash accounting. Maksudnya di bagian sektor publik itu yang cash accounting, sedangkan perbedaan di sektor swasta adalah accrual accounting. Selanjutnya ada komponen lingkungan sektor publik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor ekonomi, itu meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor politik, meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rejim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan. Yang ketiga ada faktor kultural, itu meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologis masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Dan yang terakhir ada demografi, meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, dan migrasi dan tingkat kesehatan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup akuntansi pemerintah. Pengertian umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya di sini ada karakteristik akuntansi pemerintah. Yang pertama itu adalah pemerintah tidak berorientasi laba. Yang kedua, pemerintah membukukan anggaran. Bagi pemerintah, anggaran merupakan hal yang penting karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dan akuntansi pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri. Terus yang keempat, akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal, misalnya untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan laporan operasional. Yang kelima, ada akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada pengaturan perundang-undangan. Yang keenam, akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang pada neraca. Lalu selanjutnya di sini ada kebijakan akuntansi. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran penyelenggara anggaran antar periode maupun antar entitas. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas menuju akrual adalah basis yang melakukan pencatatan akuntansi atau pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dikelola dengan yang pertama, menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Yang kedua, menyediakan informasi prediktif dan prospektif, artinya menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dan operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Yang ketiga, mengetahui posisi keuangan mengenai entitas dalam hal yang pertama ada aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas dana, 4 pendapatan, 5 belanja atau beban, 6 pembiayaan, 7 arus kas. Dan yang keempat, menyediakan informasi tambahan termasuk laporan non-keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas selama satu periode.
Sini ada sistem pembukuan. Sistem pembukuan itu ada dua. Yang pertama sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Penjelasan dari sistem pembukuan tunggal atau single entry. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan basis atau cash basis. Akuntansi pemerintah sangat sederhana atau simpel. Buku yang digunakan antara lain buku kas umum atau BKU, buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan dana uang yang harus dipertanggungjawabkan atau UYHD, buku pengawasan kredit, anggaran per mata anggaran, buku persekot, buku pungutan dan penyetoran pajak. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Sementara pengertian dari pembukuan berpasangan atau double entry adalah pencatatan debit dan kredit. Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Rasionalnya, setiap transaksi akan memengaruhi persamaan akuntansi baik sisi debit atau kiri dan sisi kredit sebelah kanan. Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di dua buku yang berbeda. Dalam sistem pembukuan berpasangan, pengaruh ganda atau dua sisi dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi salah satu cara membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama, jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Kesamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan atau double entry system dalam pencatatan transaksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat siang dan terima kasih.